Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di channel YouTube kita, Panu Family. Oke, di video pembelajaran matematika kali ini kita masih akan membahas tentang turunan. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ada aturan dasar, kemudian aturan penjumlahan, kemudian ada aturan perpangkatan, ya enggak? Nah, untuk sekarang kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aturan perkalian turunan fungsi aljabar. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video tentang aturan dasarnya, rumus dasarnya, kemudian aturan penjumlahan dan aturan perpangkatan, ya, silakan nonton dulu teman-teman ya, agar tidak bingung di video kali ini. Nanti ada linknya di deskripsi. Oke. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman, klik tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan komen ya bagi teman-teman yang suka. Kemudian share videonya kepada teman-teman yang ingin belajar gitu. Oke, kita mulai saja video kali ini. Kita mulai kita punya teorema 4 di sini. Yang mana kalau misalkan perkalian fungsi aljabar ya, biasanya seperti ini bentuknya ya. Fx sama dengan Ux dikali Vx. Ini enggak, berarti yang kita cari adalah misalkan kita mau nyari f aksen x-nya, turunan dari Fx. Berarti gimana caranya? Ya, kita punya teoremanya seperti ini. F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Ya enggak? Jadi yang kita butuhkan di sini kita cari dulu turunan dari Ux, ya enggak? U aksen X-nya. Kemudian kita cari juga turunan dari Vx, V aksen X ya. Jadi kita cari dulu satu-satu nih nanti. Oke, sudah dilihat rumusnya? Gimana sih caranya untuk mengoperasikannya? Coba kita kasih contoh soal. Misalkan kita punya contoh soal nih, fx sama dengan 2x plus 1 dikali x kuadrat plus 2. Nah, kita gunakan cara satu. Cara satunya kita menggunakan rumus ini ya. Rumus yang teorema 4 ini kita gunakan. Misalkan gini nih, kita 2x plus 1-nya kita misalkan sebagai ux, ya enggak? Kemudian x kuadrat plus 2-nya kita misalkan vx. Oke teman-teman. Nah, berarti kita cari dulu dong, ya enggak? Karena kita butuhnya turunan dari Ux, U aksen X, kita cari dulu turunan dari 2x plus 1. Kita juga butuh di sini turunan Vx. Kita cari dulu turunan x kuadrat plus 2-nya. Oke, bisa? Kita lanjut. Nah, berarti kalau Ux sama dengan 2x plus 1, ya berarti U aksen X-nya 2. Sudah bisa ya teman-teman ya. Tinggal cari saja X-nya, kemudian konstanta jika diturunkan jadinya 0, ya enggak, tersisa 2. Kemudian Vx berarti kalau Vx-nya x kuadrat plus 2, V aksen X-nya 2x. Berarti 2 dikali 1 nih, berarti 2. Pangkatnya 2 dikurang 1, berarti 1. Berarti 2x pangkat 1. Ya, berarti sudah 2x. Kalau 2 turunkan 0 juga ya, berarti sisa 2x. Oke, sudah bisa? Ya, kalau bisa kita lanjutkan. Kita masukin ke rumusnya. Nah, di sini kita tulis lagi ya, f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Oke, kita coba masukin u aksen x-nya berapa? Aksen x-nya 2. Kemudian vx-nya x kuadrat plus 2. Di sini ada ya. Kemudian ux-nya berapa? Ux-nya 2x plus 1, v aksen x-nya 2x ya. Dapatlah kita 2 dikali x kuadrat plus 2 ditambah 2x plus 1 dikali 2x. Sudah, kita kalikan. 2 kali 2x, 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat ini ya. 2 dikali 2, 4. 2x dikali 2x, 4x kuadrat. 1 dikali 2x, 2x. Lagi kita masukin. Nah, ini bisa dioperasikan nih, 2x kuadrat dengan 4x kuadrat. Dapatlah 6x kuadrat. 2x-nya kita urutkan di sini, 2x plus 4. Oke, kita lanjut. Ya, selesai ya. Ini kita lanjut ke cara kedua. Kita punya cara kedua. Nah, untuk cara kedua ya kita operasikan secara aljabar dulu ya. Kita kalikan secara aljabar dulu. Nanti baru diturunkan. Jadi nggak langsung pakai teorema, enggak. Jadi kita operasikan secara aljabar dulu. Nah, untuk cara 2 ini dioperasikan secara aljabar, ini untuk soal yang masih mudah seperti ini ya, masih bentuknya seperti ini, masih bisa lah dioperasikan secara aljabar dulu. Nah,
Kita lihat gimana caranya. Coba kita tulis lagi soalnya. Fx sama dengan 2x plus 1 dikali x kuadrat plus 2. Kita kalikan nih. Masih ingat perkaliannya? Ya. Fx sama dengan berarti 2x dikali x kuadrat, dapatlah 2x pangkat 3. Cara seperti ini perkalian pelangi ya namanya ya. Kemudian 2x dikali 2, 4x, betul. 1 dikali x kuadrat, x kuadrat. Kemudian 1 dikali 2, 2. Bisa? Oke. Kita lanjut. Kalau sudah seperti ini, kita urutin dulu nih, ya enggak, biar enak ngelihatnya. Ya, 2x pangkat 3, kemudian plus x kuadrat, ya enggak, 4x, kemudian 2 plus 2. Sudah seperti ini, sudah memenuhi syarat untuk diturunkan? Ya, boleh kita cari f aksen x-nya. Oke. Kalau sudah, kita cari nih. Udah dapat? Ya. 3 kali 2, 6. Betul. 3 dikurang 1, 2. Dapatlah 6x kuadrat. 2 dikali 1, 2. 2 dikurang 1, 1. 2x pangkat 1 atau 2x. 4x diturunkan. Coret saja x-nya. Oke, tinggal kamu 4. Konstanta 2 diturunkan 0 jadinya. Tambah 0 nggak usah ditulis. Nah, samakan hasilnya. Ya, dapatlah 6x kuadrat plus 2x plus 4. Mana teman-teman? Ya, kalau soal seperti ini ya masih bisa ya menggunakan ini nih untuk dioperasikan secara aljabar dulu. Coba deh kita kasih contoh lagi di sini. Misalkan kita di sini punya cara satu. Oh ya, kita gunakan cara satu dulu. Kita punya soal misalkan seperti ini. Fx sama dengan 1 plus x kuadrat pangkat 2 dikali 2x min 3. Kita misalkan 1 plus x pangkat 2-nya jadinya ux, kemudian 2x min 3-nya vx. Ya, seperti tadi kita cari dulu turunannya. Kita cari turunan dari 1 plus x pangkat 2 nih. Nah, untuk mencari turunan seperti ini kita menggunakan apa? Aturan perpangkatan. Kita cari dulu. Ux berarti 1 plus x kuadrat, ya enggak? Aksen x-nya berarti ya 2 dikali 1, 2 dikurang 1, 1, nggak usah ditulis ya. Nah, satunya dari mana? Satunya kita cari yang dalam ini ya. Nah, 1 plus x-nya turunannya berapa? Turunnya 1 dikali 1. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti untuk aturan perpangkatan, ada linknya di deskripsi ya. Silahkan nonton videonya, nanti ada. Kita mulai lagi. Ya, u aksen x-nya berarti kali masuk aja ya. 2 kali 1, 2 kali x, 2x kali satunya. Udah, nggak usah ditulis. Ya, sekarang yang vx. Vx-nya berapa? 2x min 3. Berarti v aksen x 2, ya enggak? Langsung aja coret variabelnya, kemudian konstanta jadi 0 ya. Min 3 diturunkan jadinya 0. Dapatlah 2. Oke, kita masukkan ke rumusnya langsung. F aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Oke, siap? Masukin nih. Ya, u aksen x 2x plus 2 plus 2x dikali vx. Vx-nya 2x min 3. Sama ya, tadi ya u aksen x-nya ini, vx-nya 2x min 3. Ditambah ux-nya berapa? 1 plus x kuadrat. Tulis, kemudian v aksen x-nya 2. Sudah dimasukin? Oke. Kita mulai lagi. Nah, 1 plus x kuadratnya kita kalikan langsung ya. 1 plus x dikali 1 plus x dapatlah x kuadrat plus 2x plus 1 dikali 2. Nah, baru kita operasikan lagi secara aljabar lagi. Dapatlah. Nah, 2 dikali 2x 4x. 2 dikali min 3 min 6. 2x dikali 2x 4x kuadrat, betul. 2x dikali min 3 min 6. Kemudian x kuadrat dikali 2, 2x kuadrat, betul. 2x dikali 2 4x. 1 dikali 2 2. Gampang kan teman-teman? Kita lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Kita operasikan semuanya, kita gabungin ya langsung. Nah, ini nih kita udah dapet nih. Oh, yang ini dulu, yang dalam dulu nih, kita gabung dulu. 4x dikurang 6x dapatlah min 2x min 6 plus 4x kuadrat, 2x kuadrat plus 4x plus 2. Nggak usah itu ya. Lanjut. Oke.
Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa dioperasikan ya. 4x kuadrat ditambah 2x dapatlah 6x kuadrat. Betul. Kemudian min 2x ditambah 4x jadinya plus 2x. Betul. Min 6 ditambah 2 min 4. Nah, untuk cara satu seperti itu ya. Jadi hasilnya 6x kuadrat plus 2x min 4. Untuk bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan, silakan diulang videonya untuk lebih memahami lagi. Kita gunakan cara 2 sekarang. Nah, kalau cara 2 sama seperti tadi. Kita operasikan dulu secara aljabar ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Kita kalikan dulu nih. 1 plus x kuadrat jadinya 1 plus x dikali 1 plus x ya. Dapatlah kita ya sama kayak tadi nih. X kuadrat plus 2x plus 1 nih dapatnya ya. Dikali 2x min 3. Baru kita kalikan lagi nih. Ya enggak? Dapatnya nah, x kuadrat dikali 2x. 2x pangkat 3. Betul. X kuadrat dikali min 3. Dapatlah min 3x kuadrat. 2x dikali 2x. Dapatlah 4x kuadrat. 2x dikali min 3 min 6x. 1 dikali 2x 2x. 1 dikali min 3 min 3. Nah, sabar ya. Kita lanjut. Mana yang bisa dioperasikan nih? Min 3x kuadrat dengan 4x kuadrat. Min 3x kuadrat tambah 4x kuadrat terus min 6x ditambah 2x. Jadinya berapa? 2x pangkat 3-nya nggak ada teman ya. Langsung aja turunkan. Kemudian min 3x kuadrat ditambah 4x kuadrat. X kuadrat 1x kuadrat ya atau x kuadrat. Min 6 ditambah 2x min 4x. Ya, min 3 ya min 3 turunkan. Sudah seperti ini sudah bisa kita turunkan. Ya, kita cari turunannya. Berarti kita mulai f aksen x berarti 6x kuadrat betul. 2 dikali 1 2x pangkat 1 betul. Min 4x min 4 ya jadinya sama ya 6x kuadrat plus 2x min 4. Turunkan satu-satu. Sama kan? Nah, ini masih bisa ternyata dicari dengan cara aljabar ya nggak? Masih soalnya. Coba kalau soalnya bentuknya seperti ini. Nah, kalau soalnya seperti ini, ya kita hanya bisa menggunakan teorema. Gimana caranya? Coba deh kita lihat. Kita misalkan, ya, karena ini bentuknya akar, ya enggak? Berarti kita rubah dulu bentuk akar ini ke bentuk pangkat, biar bisa dicari turunannya ya. Ya, berarti jadinya pangkat 1/2 ya, 1 plus x-nya pangkat 1/2. Ya, berarti mana yang kita misalkan ux, mana yang kita misalkan vx nih. Coba kita lihat. Di sini kan ada x dikali 1 plus x pangkat 1/2 ya. Berarti ux-nya itu si x ya. Jadi cuma variabelnya ini doang ya yang jadi ux-nya. Kemudian vx-nya ya 1 plus x pangkat 1/2 itu jadi vx. Oke, kita lanjut. Tulis lagi rumusnya. Karena ini tadi kita butuhnya turunannya, ya enggak? Berarti kita cari dulu turunan ux dan turunan vx. Kalau ux, x berarti turunannya 1, ya enggak? Kalau variabel ya berarti tinggal buang variabelnya, sisa koefisiennya 1 ya, ada koefisien 1 di sini, berarti tinggal sisa 1. Kemudian vx berapa nih? Ya, masih menggunakan aturan perpangkatan yang kemarin ya. Kemudian ini karena dia 1 plus x pangkat 1/2, ya berarti 1/2 dikali 1, 1/2. 1/2-nya dikurang 1, min 1/2. 1 dapat dari mana? 1 plus x diturunkan, dapatlah 1. Jadi dikali 1. Oke, kita lanjutkan. V aksen x berarti 1/2 kali 1 per x kuadrat min 1/2. Satunya nggak usah ditulis, kita buang satunya. Kemudian kita pindahkan menjadi penyebut nih, karena dia pangkatnya negatif ya. Kita pindahkan ke bawah nih, jadikan dengan 2 ya. Kita satukan dengan 2. 1/2 kali 2 kali 1 plus x pangkat 1/2. Nah, karena di sini masih pangkat 1/2, kita jadikan akar. Jadinya 1/2 akar 1 plus x. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke rumusnya. Tulis lagi rumusnya.
F aksen X sama dengan U aksen X dikali VX ditambah UX dikali V aksen X. UX-nya berapa? U aksen X-nya. U aksen X-nya 1, betul. VX-nya 1 plus X pangkat 1 per 2. UX-nya X, betul. V aksen X-nya 1 per 2 dikali 2 akar 1 plus X. Kita lanjut sekarang. Ya, kita tulis aja ya, karena kini kita rubah langsung, karena dia bentuk akar, kita rubah juga ke bentuk akar nih. Ya enggak, jadinya 1 akar 1 plus X ditambah X per 2 akar 1 plus X. Nah, karena di sini dia bentuknya pecahan ya enggak? Ini juga sebenarnya pecahan karena dia per 1 di sini ya. Kita samakan penyebutnya biar bisa apa? Biar bisa dioperasikan. Agar sama penyebutnya karena di sini per 1, ya berarti kita kalikan dengan penyebut yang ini ya. 2 akar 1 plus X. Ya, berarti kita kalikan. Berarti 1 plus X dikali 2 akar 1 plus X. Karena ini sama-sama akar 1 plus X, ini juga akar 1 plus X, dikalikan maka akarnya akan jadi hilang. Maka tersisa ya 2 dikali 1 plus X, ya enggak? Nah, ini masih tersisa, ini dikalikan dengan ini. Kemudian penyebutnya juga dikalikan, 1 dikali 2 akar 1 plus X dapatlah 2 dikali akar 1 plus X per 2 akar 1 plus X. Nah, ditambah X per 2 akar 1 plus X. Oke teman-teman. Iya. Kita lanjut. Sekarang berarti yang pembilangnya udah bisa ya dioperasikan ya. Karena penyebutnya sudah sama. Jadinya dioperasikan ya tinggal tambah X. Penyebutnya kita jadikan 1 saja. Langsung saja 2 dikali 1 2, kemudian 2 dikali X 2X ditambah X. Ya, 2 ditambah 2X ditambah X. Dapatlah kita 2 plus 3X per 2 akar 1 plus X. Gimana teman-teman? Ya sedikit rumit ya, tapi kalau kalian banyak latihan soal ya enggak, sering menemukan soal seperti ini, sering mengerjakan soal seperti ini, insya Allah akan jadi mudah mengerjakannya karena sudah terbiasa nantinya ya. Nah, untuk soal-soal seperti ini ada akar dan juga ada pangkat, dikuatkan lagi di bagian materi eksponennya nanti ya. Di materi akar eksponennya juga harus dikuatkan lagi agar terbiasa. Banyak-banyak latihan soal untuk soal seperti ini, banyak-banyak latihan soal untuk eksponennya juga agar kalian terbiasa mendapatkan soal seperti ini. Oke teman-teman, ya gimana? Jika kalian masih belum paham, seperti biasa diulang lagi videonya sampai kalian paham. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Kalau punya kritik atau saran, silakan di komen. Jangan lupa like videonya jika kalian menyukainya, dan jangan lupa share kepada teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga bisa belajar. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.